Halo semuanya, siapkan tisu, karena kisah ini akan membuat kalian terbawa emosi. Jangan lupa subscribe channel ini untuk cerita-cerita penuh haru dan kejutan lainnya. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pegunungan yang menjulang, Ratna menjalani kehidupannya dengan tabah. Wanita berusia awal 30-an itu memiliki kecantikan alami yang memancarkan kehangatan. Rambut hitam legamnya tergerai di bawah selendang sederhana, dan senyumnya, meski jarang muncul, tetap mampu membuat siapapun yang melihatnya merasa tenang. Sejak kepergian suaminya 3 tahun lalu karena sakit keras, Ratna berjuang sendiri membesarkan anak sematawayangnya, Andini, yang baru berusia 6 tahun. Kehidupan sebagai janda di desa tidaklah mudah. Selain pandangan miring dari sebagian orang, ia juga harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan mereka berdua. Namun, Ratna bukanlah tipe wanita yang menyerah pada keadaan. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, Ratna sudah bangun untuk membuat kue tradisional. Ia memasukkan adonan ke dalam cetakan kecil, mengukusnya dengan hati-hati hingga harum memenuhi dapur kayunya yang sederhana. "Andini, bangun, nak. Kita harus ke pasar pagi ini," ia ujarnya lembut sambil membelai rambut anaknya. Andini, meski masih kecil, sangat memahami perjuangan ibunya. Dengan mata mengantuk, ia tersenyum, Iya, Bu. Aku sudah siap bantu." Mereka berjalan kaki menuju pasar, membawa kue dalam bakul besar yang digendong Ratna. Perjalanan itu seringkali menjadi waktu di mana ia merenungi hidup. Di satu sisi, ia bersyukur masih bisa memberikan yang terbaik untuk Andini. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa memungkiri kesepian yang perlahan-lahan menggerogoti hatinya. Setibanya di pasar, Ratna meletakkan dagangannya di lapak kecil di sudut yang sering dikunjungi orang-orang. Namun, ada satu hal yang selalu menarik perhatiannya belakangan ini, Dharma, seorang tukang becak muda yang sering mangkal di dekat pasar. Dengan wajah yang teduh dan tubuh yang sedikit kurus, Dharma selalu menyambut setiap orang dengan senyuman lebar. Pada suatu pagi yang dingin, Dharma mendekati Ratna sambil membawa becaknya ke depan lapak. "Bu Ratna, perlu bantuan angkut kue ke lapak?" ditanyanya dengan nada ramah. Ratna terkejut karena sebelumnya mereka tidak pernah berbicara. Namun, senyum hangat Dharma membuatnya merasa nyaman. "Oh, tidak perlu, Mas Dharma. Tapi terima kasih, ya," jawab Ratna sambil tersenyum kecil. Sejak saat itu, Dharma sering mampir untuk sekadar berbicara atau membantu mengangkat barang. Meskipun mereka tidak pernah berbicara lama, Ratna mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Dharma. Ia bukan sekadar tukang becak biasa. Setiap ucapannya mengandung ketulusan, sesuatu yang jarang ia temui pada orang lain. Sementara itu, Dharma diam-diam mengagumi Ratna. Ia melihat seorang wanita kuat yang penuh cinta pada anaknya, meskipun dunia tampaknya tidak selalu berpihak padanya. Hari demi hari berlalu, dan hubungan Ratna dan Dharma semakin dekat. Dharma seringkali menawarkan untuk mengantar Ratna dan Andini pulang ke rumah mereka setelah pasar tutup. Meskipun Ratna awalnya ragu, ia akhirnya menerima tawaran itu. Dalam perjalanan di atas becak sederhana, mereka sering berbicara tentang kehidupan. "Bu Ratna, kenapa tidak mencoba buka usaha yang lebih besar? Saya yakin banyak yang suka kue buatan ibu," ujar Dharma suatu sore. Ratna tersenyum kecil. "Modalnya dari mana, Mas? Kadang untuk makan sehari-hari saja sudah pas-pasan." Dharma mengangguk pelan, lalu menjawab, Tapi ibu punya semangat. Itu sudah setengah jalan menuju sukses." Kata-kata itu begitu membekas di hati Ratna. Ia tidak pernah mendengar orang lain yang benar-benar percaya padanya seperti itu. Dharma juga memperhatikan Andini dengan penuh kasih. Ia sering bercanda dengan anak kecil itu, membuatnya tertawa hingga lupa pada kepenatan hari. "Om Dharma, kalau nanti aku besar, aku mau jadi kuat seperti ibu," kata Andini sambil tersenyum lebar. Dharma tertawa. "Dan Andini juga harus pintar, supaya bisa bantu ibu nanti." Perhatian kecil seperti inilah yang perlahan membuat Ratna merasa ada secercah harapan baru dalam hidupnya. Namun, seiring kedekatan mereka, Ratna mulai merasa gelisah. Ia sering mendengar bisik-bisik tetangga tentang dirinya dan Dharma. "Janda cantik kok dekat sama tukang becak? Apa kurang lelaki lain di desa ini?" Ratna tidak bisa menghindari rasa malu, meskipun ia tahu bahwa apa yang mereka katakan tidak sepenuhnya benar. Suatu malam, saat ia sedang membereskan kue yang tidak terjual, Ratna duduk merenung di teras rumahnya. Hatinya penuh dengan keraguan. Apa aku salah kalau aku merasa nyaman dengan Dharma? Tapi bagaimana dengan Andini?
Apa dia akan malu punya ibu yang dekat dengan seorang tukang becak? Pikirnya. Dharma, di sisi lain, juga merasakan hal yang sama. Ia sering mendengar komentar serupa dari rekan-rekan tukang becaknya. Dar, kamu itu mimpi apa? Mana mungkin Bu Ratna yang cantik mau sama kamu? Candaan itu sering membuatnya tersenyum pahit. Namun, ia tahu bahwa perasaannya pada Ratna bukan sekadar kekaguman biasa. Meskipun banyak rintangan, Dharma tidak menyerah untuk menunjukkan ketulusannya. Pada suatu pagi, ia datang ke lapak Ratna lebih awal dari biasanya. Ia membawa sebuah bunga kecil yang ia petik di jalan. Bu Ratna, saya tahu ini mungkin tidak berarti banyak, tapi ini untuk ibu, katanya dengan canggung. Ratna terkejut, lalu tertawa kecil. Mas Dharma, terima kasih. Ini indah sekali. Sejak saat itu, mereka semakin sering berbicara. Dharma selalu menyemangati Ratna untuk terus berjuang, sementara Ratna mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah. Namun, ia tahu bahwa keputusan besar akan segera datang. Akankah ia tetap memilih kebahagiaannya bersama Dharma, atau menyerah pada tekanan masyarakat? Setelah perasaannya kepada Dharma mulai tumbuh, Ratna kerap dilanda keraguan yang membelit hatinya. Setiap kali ia berjalan di desa atau ke pasar, selalu ada bisik-bisik yang seolah menusuk telinga. Cantik-cantik, kok mau sama tukang becak? Apa tidak ada pria lain yang lebih pantas? Komentar seorang tetangga dengan nada sinis suatu pagi. Kalimat itu terus terngiang di kepala Ratna. Di malam hari, setelah Andini tidur, Ratna sering merenung di depan cermin kecil di kamarnya. Apa aku salah? Apa aku terlalu egois, hanya memikirkan kebahagiaan diri sendiri? Gumamnya dengan suara pelan. Namun, jauh di lubuk hati, ia tahu Dharma berbeda. Pria itu tulus, sederhana, tetapi penuh perhatian. Di tengah ketidakpastian, Ratna hanya bisa berdoa agar mendapatkan kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Sementara itu, di sisi lain desa, Dharma juga menghadapi perasaan yang serupa. Ia menyadari betapa rendahnya ia dipandang oleh masyarakat desa, terutama karena pekerjaannya sebagai tukang becak. Apa aku ini pantas untuk wanita seperti Bu Ratna? Tanyanya pada dirinya sendiri sambil menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Namun, setiap kali ia melihat senyum Ratna atau mendengar suara tawa Andini, keyakinannya untuk terus memperjuangkan perasaan itu semakin kuat. Dharma tahu bahwa perasaannya kepada Ratna bukan sesuatu yang bisa ia ungkapkan begitu saja. Ia sadar bahwa status sosial dan ekonomi mereka begitu berbeda. Namun, setiap kali ia melihat Ratna, hatinya tidak bisa berbohong. Pagi itu, Dharma memutuskan untuk membantu Ratna mengangkut barang dagangannya ke becak. Bu Ratna, biar saya yang bawa. Ibu duduk saja, katanya dengan suara lembut. Ratna awalnya menolak, tetapi Dharma tetap bersikeras. Sudah, Bu. Jangan malu. Saya senang bisa membantu. Mereka berjalan beriringan menuju lapak Ratna di pasar. Di tengah perjalanan, Dharma melirik Ratna yang tampak lelah. Bu, hidup itu memang berat, ya? Tapi kalau ada yang menemani, rasanya jadi lebih ringan, ujarnya tiba-tiba. Ratna terdiam mendengar kata-kata itu. Ada sesuatu dalam suara Dharma yang membuat hatinya bergetar, tetapi ia memilih untuk tidak merespons. Dalam hati, Dharma merasa lega telah mengutarakan sebagian kecil dari perasaannya. Meski ia tidak tahu bagaimana tanggapan Ratna, setidaknya ia merasa bahwa langkah pertama telah diambil. Baginya, Ratna adalah simbol kekuatan dan ketegaran, seseorang yang layak diperjuangkan meski rintangan menghadang. Pada suatu sore yang cerah, setelah selesai bekerja, Dharma memutuskan untuk mengunjungi rumah Ratna. Ia membawa beberapa buah mangga hasil panen dari kebun tetangganya sebagai hadiah kecil untuk Ratna dan Andini. Ketika mengetuk pintu, Ratna membukanya dengan senyum kecil. Mas Dharma, ada apa? Kok bawa mangga segala? Tanyanya heran. Saya cuma ingin berbagi, Bu. Ini hasil panen tetangga, dan saya pikir Andini pasti suka, jawab Dharma sambil tersenyum. Andini yang mendengar percakapan itu langsung keluar dari kamarnya. Om Dharma, aku suka mangga, terima kasih, serunya gembira sambil memeluk mangga-mangga itu. Melihat Andini begitu bahagia, Ratna merasa hatinya hangat. Namun, di sisi lain, ia juga merasa khawatir. Perhatian Dharma yang begitu tulus membuatnya takut jika ia akan melukai perasaan pria itu suatu hari nanti. Setelah Andini masuk ke dalam rumah, Ratna memutuskan untuk berbicara dengan Dharma. Mas Dharma, saya tahu Mas baik, tapi saya takut kalau saya tidak bisa membalas semua kebaikan Mas,
ujarnya dengan suara lirih. Dharma terdiam sejenak, lalu berkata, Ibu Ratna, saya tidak mengharapkan apa-apa. Saya hanya ingin Ibu dan Andini bahagia. Itu sudah cukup bagi saya. Kata-kata itu begitu tulus hingga membuat Ratna tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa menunduk, berusaha menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di matanya. Setelah kejadian sore itu, Ratna mulai berpikir lebih serius tentang perasaannya kepada Dharma. Ia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri bahwa ia merasa nyaman setiap kali bersama pria itu. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan rasa takutnya akan pandangan orang lain. Akhirnya, pada suatu pagi, ketika Dharma mengantarnya ke pasar, Ratna memutuskan untuk membuka pembicaraan. Mas Dharma, boleh saya jujur? Tanyanya sambil menatap ke depan, menghindari tatapan Dharma. Tentu, Bu. Katakan saja, jawab Dharma dengan tenang. Ratna menarik napas panjang sebelum melanjutkan, saya merasa nyaman setiap kali bersama Mas. Tapi saya takut kalau orang-orang akan menghina kita. Saya tidak ingin Andini malu karena ibunya. Dharma menghentikan becaknya sejenak, lalu menatap Ratna dengan serius. Bu Ratna, saya juga merasa hal yang sama. Tapi menurut saya, hidup ini terlalu singkat untuk memikirkan apa kata orang. Yang penting, kita tahu apa yang membuat kita bahagia. Kata-kata Dharma seperti membuka pandangan baru bagi Ratna. Meski masih ada keraguan, ia mulai menyadari bahwa kebahagiaannya adalah hal yang paling penting. Ia hanya berharap bisa menemukan keberanian untuk mengikuti kata hatinya. Hari-hari berikutnya, hubungan Ratna dan Dharma semakin dekat. Dharma tidak lagi ragu menunjukkan perasaannya kepada Ratna, sementara Ratna mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa kebahagiaannya tidak harus ditentukan oleh orang lain. Namun, meski mereka merasa nyaman bersama, bayang-bayang omongan masyarakat desa tetap menghantui mereka. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di bawah pohon besar di tepi sawah, Dharma memutuskan untuk berbicara lebih serius. Bu Ratna, saya tahu ini mungkin terdengar cepat, tapi saya ingin Ibu tahu bahwa saya sungguh-sungguh. Saya mencintai Ibu, ujarnya dengan suara penuh keyakinan. Ratna terkejut mendengar pengakuan itu. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tidak langsung menjawab. Mas Dharma, saya juga mencintai Mas. Tapi, apa kita bisa melawan semua rintangan ini? Tanyanya dengan suara gemetar. Dharma tersenyum lembut, lalu menggenggam tangan Ratna. Selama kita bersama, saya yakin kita bisa melewati semuanya. Saya akan selalu ada untuk Ibu dan Andini. Mendengar kata-kata itu, Ratna merasa hatinya tenang. Ia tahu bahwa cinta Dharma adalah sesuatu yang tulus dan berharga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia tidak lagi sendirian dalam menghadapi dunia. Hubungan Ratna dan Dharma perlahan menjadi buah bibir di desa kecil itu. Keberanian Dharma menyatakan cintanya kepada Ratna menambah bahan pembicaraan orang-orang. Meski mereka mencoba mengabaikan bisikan-bisikan itu, dampaknya tetap terasa. Setiap kali Ratna pergi ke pasar atau ke rumah tetangga, pandangan sinis dan kata-kata yang menusuk kerap menyertainya. Janda itu benar-benar memalukan. Apa tidak ada pria lain selain tukang becak? Salah seorang tetangga berbicara dengan nada mengejek. Ratna mencoba tegar di tengah tekanan itu. Ia tahu bahwa cintanya kepada Dharma adalah sesuatu yang tulus, bukan sekadar pelarian. Namun, ketika pulang ke rumah, ia sering mendapati dirinya menangis di sudut kamar, memikirkan bagaimana ini akan berdampak pada Andini. Apa aku sudah membuat keputusan yang salah? Gumamnya. Tapi di saat yang sama, ia tahu bahwa Dharma adalah pria yang selalu membuatnya merasa dihargai, dihormati, dan dicintai dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, Dharma juga tidak luput dari tekanan. Sesama tukang becak sering bercanda dengan nada sarkastik. Dar, kamu itu mimpi apa bisa dapetin janda secantik Bu Ratna? Jangan-jangan dia cuma kasihan sama kamu. Mereka tertawa, tetapi bagi Dharma, candaan itu terasa seperti belati yang menusuk hatinya. Namun, Dharma tetap bertahan. Baginya, cinta kepada Ratna lebih besar daripada rasa malu atau hinaan yang ia terima. Suatu malam, Ratna merasa beban itu terlalu berat untuk ditanggung. Setelah memastikan Andini tidur, ia pergi ke dapur dan duduk termenung. Air matanya mengalir tanpa henti. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya apakah ia harus mengakhiri hubungannya dengan Dharma demi menghindari konflik lebih lanjut. Ketika Dharma datang keesokan paginya untuk mengantarnya ke pasar, Ratna terlihat pucat dan lelah. Bu Ratna, apa Ibu baik-baik saja? Tanya Dharma dengan nada khawatir. Ratna hanya mengangguk,
tetapi jelas terlihat bahwa ia sedang menyimpan sesuatu. Setelah perjalanan singkat ke pasar, Ratna akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Mas Dharma, saya tidak tahu apakah hubungan kita ini keputusan yang benar. Mungkin kita seharusnya berhenti, ujarnya sambil menahan tangis. Dharma terkejut mendengar kata-kata itu. Ia terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Bu Ratna, apa ini karena apa yang orang-orang katakan? Kalau iya, tolong jangan pedulikan mereka. Yang penting adalah apa yang kita rasakan. Tetapi Ratna menggeleng. Mas, saya tidak ingin Andini tumbuh dalam lingkungan di mana ibunya selalu menjadi bahan gunjingan. Saya ingin dia punya masa depan yang lebih baik, jawabnya lirih. Dharma tahu bahwa ini adalah ketakutan terbesar Ratna, dan ia bertekad untuk meyakinkan wanita yang dicintainya bahwa mereka bisa melewati ini bersama. Tidak ingin kehilangan Ratna, Dharma merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Ia tahu bahwa Ratna mencintainya apa adanya, tetapi ia juga sadar bahwa Ratna membutuhkan keyakinan bahwa masa depan mereka tidak akan selalu dihantui oleh kesulitan. Suatu sore, Dharma datang ke rumah Ratna dengan wajah serius. Bu Ratna, ada sesuatu yang harus saya ceritakan, kata Dharma saat mereka duduk di teras rumah. Ratna memandangnya dengan cemas. Ada apa, Mas? Kenapa terlihat begitu serius? Tanya Ratna. Dharma menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Saya bukan hanya tukang becak. Saya sebenarnya adalah anak tunggal dari keluarga pengusaha besar di Jakarta. Saya meninggalkan semuanya karena ingin hidup sederhana dan jauh dari tekanan keluarga. Ratna terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Mas Dharma, apa maksudnya ini? Kenapa Mas tidak pernah bilang sebelumnya? Tanyanya dengan suara gemetar. Dharma tersenyum pahit. Karena saya ingin dicintai apa adanya. Saya ingin orang-orang melihat saya sebagai Dharma, bukan sebagai pewaris kekayaan, jawabnya. Mendengar pengakuan itu, Ratna merasa bingung. Di satu sisi, ia merasa lega bahwa masa depan mereka tidak akan seburuk yang ia bayangkan. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa dirinya tidak layak untuk menjadi bagian dari kehidupan Dharma yang sebenarnya. Setelah mendengar pengakuan Dharma, Ratna merasa bahwa hubungannya dengan pria itu semakin rumit. Di malam yang sepi, ia kembali merenungkan semuanya. Mas Dharma berasal dari keluarga kaya, sedangkan aku hanya seorang janda yang hidup pas-pasan. Apa aku pantas untuknya? Pikirnya sambil menatap langit-langit kamar. Pikiran itu membuatnya merasa kecil dan tidak berarti. Keesokan harinya, ketika Dharma datang ke rumah, Ratna tampak lebih murung dari biasanya. Bu Ratna, ada apa? Ibu terlihat sedih, tanya Dharma dengan nada penuh perhatian. Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas Dharma, saya ini siapa? Saya hanya seorang wanita sederhana yang bahkan tidak punya apa-apa. Bagaimana saya bisa mendampingi Mas yang sebenarnya berasal dari dunia yang jauh berbeda? Dharma menggenggam tangan Ratna dengan lembut. Bu Ratna, saya mencintai ibu bukan karena apa yang ibu punya, tapi karena siapa ibu. Bagi saya, ibu adalah wanita yang kuat dan tulus, dan itu lebih berharga dari semua kekayaan di dunia, jawabnya. Kata-kata Dharma membuat hati Ratna bergetar. Meski masih ragu, ia mulai merasa bahwa mungkin ia bisa belajar menerima cinta Dharma sepenuhnya. Setelah melalui banyak perbincangan dan pertimbangan, Ratna akhirnya memutuskan untuk memberikan hubungan ini kesempatan. Ia tahu bahwa Dharma adalah pria yang tulus dan bahwa kebahagiaannya bersama Dharma lebih penting daripada apa yang orang lain pikirkan. Suatu pagi, ketika Dharma datang untuk menjemputnya ke pasar, Ratna tersenyum lebih cerah dari biasanya. Mas Dharma, saya sudah memutuskan. Saya akan memperjuangkan hubungan kita, apapun yang terjadi, kata Ratna dengan suara tegas. Dharma tertegun mendengar pernyataan itu, tetapi kemudian senyum lebar menghiasi wajahnya. Bu Ratna, terima kasih. Saya berjanji, saya akan melakukan segalanya untuk membuat ibu dan Andini bahagia, jawabnya. Dengan hati yang lebih ringan, mereka mulai menjalani hubungan mereka dengan keyakinan yang baru. Meski masih ada bisikan dan pandangan miring dari orang-orang di desa, Ratna dan Dharma belajar untuk tidak peduli. Mereka tahu bahwa cinta sejati tidak ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan, tetapi oleh apa yang mereka rasakan di dalam hati. Setelah Dharma mengungkapkan rahasianya sebagai pewaris tunggal dari keluarga kaya, hidup Ratna berubah drastis. Ia merasa terbebani oleh perasaan tidak layak, tetapi kata-kata Dharma yang penuh ketulusan mulai meyakinkannya bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Meski begitu,
pandangan masyarakat desa masih menghantui pikiran Ratna. Ketika pergi ke pasar, ia sering mendengar bisikan-bisikan di belakangnya. Lihat saja, janda itu pasti hanya mengejar harta Dharma. Apalagi alasan dia mau sama tukang becak. Namun, Ratna tidak lagi membiarkan kata-kata itu melukai hatinya. Ia mulai belajar bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada penilaian orang lain. Suatu sore, ketika mereka duduk bersama di teras rumah Ratna, Dharma kembali meyakinkan cintanya. Bu Ratna, saya tahu ini berat. Saya tahu orang-orang tidak berhenti berbicara tentang kita. Tapi saya ingin ibu tahu, saya di sini bukan untuk menyerah. Saya di sini untuk mendampingi ibu, ia ucapnya sambil menggenggam tangan Ratna. Ratna terharu mendengar kata-kata itu. Mas Dharma, saya takut. Bukan karena saya tidak mencintai Mas, tapi karena saya tidak ingin Andini merasakan dampaknya. Tapi kalau Mas yakin, saya akan mencoba, jawab Ratna dengan suara pelan. Perbincangan itu menjadi momen penting dalam hubungan mereka. Meski jalan di depan penuh rintangan, mereka mulai melangkah bersama dengan hati yang lebih kuat. Beberapa minggu kemudian, Dharma mengajukan permintaan yang mengubah arah kehidupan mereka. Bu Ratna, saya pikir sudah saatnya kita pergi ke Jakarta. Saya ingin memperkenalkan ibu dan Andini kepada keluarga saya, katanya suatu pagi setelah mengantar Ratna dari pasar. Ratna terkejut mendengar permintaan itu. Mas, apa tidak terlalu cepat? Bagaimana kalau keluarga Mas tidak menerima saya? Ditanyanya dengan ragu. Dharma tersenyum lembut. Bu, keluarga saya akan menerima ibu, karena mereka tahu saya mencintai ibu. Lagi pula, saya tidak pernah membawa siapapun ke hadapan mereka sebelumnya. Ibu adalah orang pertama, jawabnya. Ratna terdiam, merasa gugup tetapi juga tersanjung. Setelah berdiskusi panjang, ia akhirnya setuju. Perjalanan ke Jakarta terasa seperti mimpi bagi Ratna dan Andini. Ketika mereka tiba di rumah keluarga Dharma, sebuah rumah besar dengan taman yang luas, Ratna merasa kecil. Bu, jangan khawatir. Ini hanya rumah. Yang penting adalah apa yang ada di dalam hati, Dharma menenangkan Ratna yang tampak gelisah. Pertemuan dengan keluarga Dharma berlangsung dengan penuh ketegangan, tetapi juga harapan. Meski awalnya ada kebekuan, perlahan-lahan keluarga Dharma mulai menerima Ratna dan Andini, terutama setelah melihat bagaimana Dharma bahagia bersama mereka. Namun, kebahagiaan mereka tidak sepenuhnya mulus. Ada anggota keluarga Dharma yang masih meragukan niat Ratna. Dharma, apa kamu yakin? Ratna adalah janda dengan seorang anak. Bagaimana kalau dia hanya mengincar kekayaanmu? Ditanya salah satu paman Dharma dengan nada skeptis. Dharma tersenyum, tetapi suaranya tegas ketika menjawab. Saya yakin, Paman. Ratna mencintai saya bukan karena harta. Kalau dia hanya mengincar kekayaan, dia tidak akan bertahan dengan saya selama ini. Ratna mendengar percakapan itu dari kejauhan. Hatinya sakit, tetapi ia tahu bahwa pembuktian hanya bisa dilakukan dengan waktu. Ia menunjukkan ketulusannya melalui tindakan sederhana, seperti membantu ibu Dharma memasak, menjaga kerapian rumah, dan selalu memastikan Andini tidak merepotkan siapapun. Lama-kelamaan, hati keluarga Dharma mulai melunak. Namun, ujian terbesar datang ketika salah satu anggota keluarga mengajukan permintaan yang sulit. Ratna, kalau kamu benar-benar mencintai Dharma, buktikan dengan meninggalkan semua ini dan kembali ke kehidupan sederhana bersama dia, kata ayah Dharma. Ratna tertegun, tetapi ia menjawab dengan tegas, saya mencintai Dharma apa adanya, dan jika itu yang harus saya lakukan, saya akan melakukannya. Jawaban itu membuat keluarga Dharma tersadar bahwa cinta Ratna adalah sesuatu yang tulus dan tidak bisa diukur dengan harta. Setelah banyak perdebatan dan pembuktian, keluarga Dharma akhirnya memberikan restu mereka. Dharma dan Ratna memutuskan untuk menikah dengan sederhana. Saya tidak ingin pesta besar, Bu. Yang penting adalah kita bersama, kata Dharma sambil menggenggam tangan Ratna. Ratna setuju, merasa bahwa pernikahan ini adalah tentang cinta mereka, bukan tentang kemewahan. Pada hari pernikahan, Ratna mengenakan kebaya sederhana yang dipinjam dari tetangga, sementara Dharma memakai setelan putih bersih yang dipilih oleh ibunya. Andini tampak gembira, menjadi pembawa bunga kecil di depan altar. Om Dharma, sekarang aku punya ayah baru, ya? Bisiknya dengan senyum lebar. Dharma mengangguk dan mengusap kepala Andini dengan penuh kasih. Meski sederhana, pernikahan itu dipenuhi dengan cinta dan harapan. Para tamu yang hadir, baik dari desa maupun keluarga Dharma, terharu melihat kebahagiaan pasangan itu. Terkadang,
Kebahagiaan tidak membutuhkan kemewahan. Yang kita butuhkan hanyalah cinta yang tulus, ia ucap salah satu tamu. Setelah pernikahan, kehidupan Ratna dan Dharma berubah sepenuhnya. Mereka memutuskan untuk kembali ke desa, tetapi kali ini dengan keyakinan dan rasa percaya diri yang lebih besar. Dharma tetap bekerja sebagai tukang becak, meskipun ia memiliki kekayaan yang besar. Ini adalah hidup yang saya pilih, dan saya tidak akan mengubahnya, jika tanya kepada Ratna. Ratna, di sisi lain, mulai membuka usaha kecil-kecilan dengan dukungan dari keluarga Dharma. Ia menjual kue-kue buatannya secara online, dan usahanya mulai berkembang. Mas Dharma, siapa sangka hidup kita bisa seperti ini? Ia ucap Ratna sambil tersenyum bahagia. Dharma merangkulnya erat. Karena kita tidak pernah menyerah, Bu. Kita selalu percaya pada cinta kita. Andini juga tumbuh dengan bahagia, merasa bahwa ia memiliki keluarga yang utuh. Bu, aku bangga punya ayah seperti Om Dharma, jika tanya suatu hari. Ratna hanya bisa tersenyum, merasa bahwa semua perjuangan mereka telah terbayar. Kehidupan mereka adalah bukti bahwa cinta sejati bisa mengatasi semua rintangan, dan bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh status, tetapi oleh keberanian untuk mencintai dan memperjuangkan apa yang benar-benar berarti. Bagaimana, teman-teman? Kisah Ratna dan Dharma penuh haru, bukan? Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah lain yang tak kalah seru dan menginspirasi. Sampai jumpa!